Ini bisa membawa teman-teman untuk lulus N1, CLPT N1 ya, bayangkan ini sangat efektif sekali. Jadi teman-teman jangan skip apapun tips yang saya rekomendasikan ini ya. Tips cara cepat menguasai bahasa Jepang. Nah, tips ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, yang ingin meraih beasiswa di Jepang, atau yang ingin pintar bahasa Jepang. Tips yang pertama, tips untuk yang suka nonton anime, itu teman-teman bisa catat kosakatanya dan mengulang kembali sesuai dengan intonasi dan pelafalan dari tokoh-tokoh anime tersebut. Nah, lalu dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman bisa praktikkan kosakata bahasa Jepangnya, dan teman-teman tentunya sudah tahu artinya ya kan. Jadi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu efektif banget. Nah, perlu diingat untuk menguasai belajar bahasa Jepang, untuk cepat berbicara bahasa Jepang, itu kita tidak melulu tentang grammar atau tata bahasa. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang grammar atau tata bahasa ya. Jadi yang penting intonasi atau pelafalannya jelas didengar oleh orang Jepang, itu sudah poin bahwa kalau teman-teman sudah bisa mencapai target untuk berkomunikasi dengan orang Jepang. Nah, tips yang kedua ya, menghafal kosakata dengan cepat. Nah, metode ini sangat efektif yang saya lakukan dulu, mudah-mudahan juga efektif bagi teman-teman ya. Namanya metode buka tutup. Nah, teman-teman bisa buat 2 kolom. Nah, 1 kolom itu adalah huruf Jepang ya, ini khusus bagi yang hafal huruf Jepang ya. Bisa teman-teman bisa bahasa Jepang dan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Jepangnya huruf hiragana atau katakana. Bagi yang belum hafal huruf hiragana dan katakana, teman-teman bisa buat dengan romaji aja dulu ya, dengan huruf biasa, huruf kita biasa aja. Lalu nanti kolom sebelahnya teman-teman bisa bikin artinya. Nah, bagaimana cara menggunakan metode buka tutup ini? Teman-teman bisa diulang beberapa kali teman sanggup gitu ya, teman-teman sanggup. Lalu setelah itu tidak perlu diingat terpaksa gitu ya. Jadi dibaca dulu 2 kali atau 5 kali, seberapa teman-teman sanggup aja. Lalu setelah itu teman-teman mulai menutup sisi kolomnya secara bergantian. Nah, pertama teman-teman bisa menutup sisi artinya ya, kolom yang artinya, yang bahasa Indonesianya teman-teman bisa mulai ini artinya apa, nomor 2 artinya apa, seperti itu ya. Lalu setelah habis, lalu dibuka kolom yang artinya tadi, lalu yang ditutup itu adalah kolom bahasa Jepangnya, entah itu hiragana, katakana ataupun romaji ya. Jadi teman-teman bisa tutup, bisa diulang lagi, itu menekan-neka yang mana yang teman-teman dapat. Nah, metode ini sangat efektif, jadi teman-teman harus coba dan praktekin ya. Selanjutnya tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini bagi teman-teman yang sudah hafal huruf hiragana dan katakana. Jadi teman-teman bisa buat karangannya minimal itu 3 atau 5 kalimat aja dulu ya. Nah, karangan ini berisikan diari teman-teman dalam keseharian. Nah, jadi teman-teman bisa buat karangan ini di malam hari atau di sore hari ya. Menurut teman-teman dalam satu hari itu sudah melakukan hal yang menarik, atau hal menarik apa yang teman-teman temukan yang mau teman-teman rangkai dalam bahasa Jepang. Nah, jadi teman-teman bisa sediakan 1 buku dulu ya untuk kosakata dan buku diari. Nah, untuk penulisannya yang di atas itu teman-teman bisa kutip hal-hal yang menarik, atau teman-teman mau ceritakan apa dalam diarinya dalam 3 atau 5 kalimat aja terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya kemampuannya sudah banyak, tata bahasanya sudah banyak yang dipelajari, bisa 1 halaman atau lebih juga bisa, itu terserah teman-temannya. Nah, jadi yang pertama silakan buat dulu itu dengan bahasa Indonesia apa yang mau teman-teman ungkapkan, apa yang mau teman-teman translate ke dalam bahasa Jepang dalam kehidupan di kegiatan seharian tadi gitu ya. Nah, lalu mulai terjemahkan
diterjemahkan. Kalau misalnya sulit, bisa diartikan dulu potong-potong kosakatanya apa, bisa dibikin dengan tabel yang tadi, kosakatanya apa, lalu dicari kamusnya apa, lalu dicari grammarnya bagaimana. Nah, ini sangat efektif ya, ini sangat efektif sampai teman-teman bisa lulus N1. Ini bisa membawa teman-teman untuk lulus N1, JLPT N1 ya, bayangkan. Nah, karena dengan membuat diary dalam kehidupan sehari-hari itu, teman-teman pasti akan menemukan kosakata yang baru setiap membuatnya dan grammar yang baru. Jadi usahakan hal menarik yang akan minasang teman-teman sampaikan. Anggap saja diary ini akan teman-teman perlihatkan kepada misalnya pada saudara atau kepada siapapun yang ingin belajar dengan teman-teman nantinya jika teman-teman telah menguasai bahasa Jepang gitu. Jadi buatlah semenarik mungkin apa itu diary teman-teman ya. Lalu untuk tips yang keempat, nah teman-teman harus banyak-banyak membaca. Nah, ini juga bagi yang sudah hafal huruf hiragana dan katakana ya, banyak-banyak membaca. Metode membaca yang paling efektif itu adalah baca dulu dari awal sampai akhir. Jangan terpengaruh dengan kosakata yang teman-teman belum mengerti. Nah, jadi saat teman-teman baca itu, kalau misalnya menemukan kosakata, jangan berhenti, cukup ditandai aja di garis bawahi, atau teman-teman bisa nandai pakai stabilo. Terserah teman-teman bagaimana cara metode belajar teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi dibaca, lalu kalau menemukan kosakata yang tidak diketahui itu ditandai, setelah itu dibaca sampai habis ya. Lalu setelah itu baru disaring lagi ke dalam kolom ya, ke dalam kolom yang tadi kosakatanya. Nah, setelah di list itu teman-teman baru boleh lihat kamus gitu ya. Nah, jadi ini sangat melatih teman-teman dalam pelafalan gitu ya. Membaca itu kan melatih hatsuwong kita ya, berbicara melatih hatsuwong, bagaimana kita melafalkan intonasi dari kosakata-kosakata bahasa Jepang yang kita temui. Nah, ini juga sangat efektif, teman-teman harus lakuin ini juga. Nah, selanjutnya tips untuk teman-teman yang ingin meraih beasiswa atau bekerja di Jepang itu harus mempunyai sertifikat internasional, sertifikat kemampuan bahasa Jepang yang diakui internasional. Nah, biasanya itu sertifikat yang sangat ditanyakan, yang selalu ditanyakan dalam syarat ya, itu adalah JLPT. Nah, teman-teman nanti bisa cari aja di Google JLPT itu apa, dan ini adalah sertifikat yang sangat ampuh membawa teman-teman ke Jepang. Nah, teman-teman harus bisa dapatkan ya, siapapun bisa dapatkan kalau misalnya teman-teman semangat ya, hargai setiap proses dalam teman-teman belajar. Nah, tips untuk lulus JLPT itu teman-teman bisa belajar melalui konten. Mungkin saya akan juga lagi proses untuk membuat simulasi JLPT. Nah, itu mungkin akan berproses, tapi bagi teman-teman yang ingin membuat yang sudah tidak sabar, itu bisa saya kasih tips, cari situs atau konten orang Jepang yang menjasakan gitu ya, atau membuat konten simulasi JLPT ya. Kalau lebih baik itu untuk orang Jepang. Nah, tapi kalau misalnya minasang masih kaku, masih N5 gitu ya, jadi masih rada-rada kaku, ini artinya apa, ini bagaimana gitu, misalnya takut gitu, misalnya tidak mudah dimengerti gitu, teman-teman bisa cari konten-konten orang Indonesia yang mengadakan simulasi JLPT juga gitu. Ini juga sangat efektif. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa gitu, misalnya mau hemat kuota atau segala macam, teman-teman bisa download aplikasi JLPT yang ada di Play Store. Jadi teman-teman bisa pilih, itu banyak
aplikasi-aplikasinya. Nanti akan saya buat di deskripsi apa saja aplikasi-aplikasi yang recommended untuk teman-teman belajar JLPT ya. Tips yang keenam sekaligus yang terakhir ya. Teman-teman harus sering mendengarkan lagu atau audio-audio Jepang gitu ya. Misalnya audio-audio pembelajaran atau audio-audio listening ya. Ujian JLPT juga bagi yang ingin lulus JLPT ini sangat efektif sekali ya, dengarkan audio listening JLPT ya. Nah, bagaimana cara mendengarkannya gitu ya? Teman-teman nggak perlu serius mendengarkannya, bisa mendengarkannya seperti mendengarkan MP3 atau lagu-lagu di rumah. Jadi saat ingin bersih-bersih kamar gitu, bersih-bersih rumah atau mencuci piring, itu teman-teman bisa dengarkan audio dalam bahasa Jepang. Ini sangat efektif sekali. Nah, karena ini akan merangsang atau membiasakan telinga teman-teman sendiri untuk mendengarkan kosakata. Apalagi itu yang melulu ya. Apalagi juga itu kalau yang misalnya mendengarkan audio cokai. Nah, dari teman-teman yang tidak tahu itu kosakatanya apa, jadi karena keseringan teman-teman tahu itu kosakatanya apa, intonasinya bagaimana. Nah, ini sangat efektif sekali. Jadi teman-teman jangan skip apapun tips yang saya rekomendasikan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan juga mudah dimengerti untuk teman-teman untuk menguasai bahasa Jepang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan ya. Nah, mochi ova, kembali macho.